Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada yang terhormat Ibu Luri dan teman-teman semua. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan hasil penelitian yang dilakukan oleh kelompok 7 mengenai dampak resesi ekonomi terhadap partisipasi fresh graduate dalam angkatan kerja. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Rati Sari Dewi yang akan menjelaskan mengenai bagian pendahuluan dalam penelitian ini. Sesuai dengan tema yang sudah dipilih, maka kami menyusun latar belakang permasalahan mengapa tema tersebut menarik dan penting untuk diteliti. Pada 5 November 2020, BPS merilis bahwa Indonesia memasuki jurang resesi ekonomi, di mana pertumbuhan ekonomi mencapai minus pada 2 triwulan berturut-turut. Terkontraksinya pertumbuhan ekonomi tersebut tidak lain adalah sebagai dampak dari terjadinya krisis akibat pandemi COVID-19. Jakarta sebagai wilayah dengan dampak COVID-19 paling tinggi membuat pemerintah harus menerapkan aturan PSBB di Jakarta dan sejumlah wilayah di Jabodetabek. Pembatasan berskala besar ini membuat geliat perekonomian di Jabodetabek jauh menurun. Akibatnya, seluruh sektor perekonomian mengalami kolaps dan perusahaan mengalami dampak yang cukup signifikan. Di saat yang bersamaan, jumlah penawaran tenaga kerja dan lulusan baru atau fresh graduate tidak mengalami perubahan. Contohnya di satu universitas besar saja setidaknya terdapat 1.000 lulusan setiap periodenya. Kondisi pasar kerja dalam masa resesi ekonomi tentu tidak dalam kondisi yang baik. Bahkan banyak perusahaan yang tutup sementara maupun tutup permanen, atau sekedar hanya melakukan penghematan dengan mem-PHK-kan beberapa karyawannya. Dalam kondisi resesi ekonomi akibat pandemi COVID-19, terjadi penawaran tenaga kerja yang jumlahnya terus bertambah namun dihadapkan pada turunnya permintaan tenaga kerja. Surplus supply of labor ini menjadi sebuah fenomena yang menarik untuk diteliti. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka kami menyusun beberapa pertanyaan penelitian yang akan diteliti, yaitu bagaimana dampak resesi ekonomi terhadap partisipasi fresh graduate dalam angkatan kerja, dan bagaimana karakteristik ketenagakerjaan bagi fresh graduate akibat resesi ekonomi. Kami juga melakukan penyederhanaan alur permasalahan penelitian ke dalam sebuah kerangka teoritis sebagai berikut. Berawal dari krisis ekonomi yang terjadi di tahun 2020 yang mengakibatkan penurunan produktivitas pada seluruh perusahaan. Konsekuensinya adalah perusahaan mengalami bangkrut dan ada pula yang melakukan PHK dan pengurangan jam kerja terhadap karyawannya. Hal itu menyebabkan permintaan tenaga kerja dari perusahaan jauh menurun. Kondisi ini menyebabkan peningkatan angkatan kerja yang tidak terserap dalam pasar tenaga kerja atau terjadinya pengangguran termasuk bagi para fresh graduate. Berikutnya adalah literatur review yang akan memberikan gambaran mengenai studi empiris atau fenomena yang terjadi. Yang pertama adalah krisis finansial global pada tahun 2008 yang mengakibatkan 57.000 karyawan di PHK secara besar-besaran. Kemudian pada krisis resesi terbaru, terdapat 29,12 juta penduduk usia kerja yang terdampak, di mana 2,5 juta merupakan pengangguran dan 24,03 juta mengalami pengurangan jam kerja. Meningkatnya angka pengangguran dan kemiskinan menjadi serangkaian masalah sosial yang harus dihadapi masyarakat dan pemerintah sebagai dampak lanjutan dari krisis dan perlambatan ekonomi.
Untuk menjawab pertanyaan penelitian, maka disusunlah beberapa pertanyaan yang juga dicantumkan di dalam kuesioner. Yang pertama adalah tahun kelulusan responden fresh graduate, di mana 2019 mengindikasikan waktu sebelum terjadinya resesi dan 2020 mengindikasikan waktu setelah terjadinya resesi. Yang kedua adalah pertanyaan mengenai status bekerja dan tidak bekerja, berikut pertanyaan-pertanyaan pendukungnya. Status bekerja mengindikasikan bahwa tenaga kerja terserap pasar tenaga kerja, sedangkan tidak bekerja mengindikasikan bahwa fresh graduate tidak terserap dalam pasar tenaga kerja. Pertanyaan yang ketiga adalah mengenai dampak COVID-19. Pertanyaan ini mengacu pada persepsi responden dalam melihat dirinya apakah terdampak atau tidak. Berdasarkan kajian teoritis dan empiris tadi, akhirnya disusunlah sebuah hipotesis penelitian bahwa resesi ekonomi pada tahun 2020 yang disebabkan oleh COVID-19 berdampak pada turunnya permintaan pasar tenaga kerja yang kemudian berdampak pada partisipasi kerja fresh graduate selaku pemeran baru yang menyuplai tenaga kerja di Jabodetabek. Penjelasan berikutnya mengenai metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian akan dijelaskan oleh rekan saya, Stefani. Terima kasih Mbak Dewi. Saya Stefani akan melanjutkan presentasi mengenai metode penelitian. Sampel. Pada awal rancangan penelitian, metode pemilihan sampel adalah probability sampling. Kerangka sampel merupakan daftar seluruh lulusan SMA dan perguruan tinggi di Jakarta pada tahun 2019 dan 2020. Namun, karena keterbatasan waktu dan kondisi pandemik COVID-19, maka dilakukan beberapa penyesuaian. Pertama, perubahan menjadi non-probability sampling, yaitu dengan purposive sampling. Kedua, perluasan wilayah geografis. Karena sulitnya mendapatkan akses informasi lulusan SMA dan perguruan tinggi di Jakarta, maka ruang lingkup diperluas menjadi Jabodetabek. Sebelum melakukan pendataan, kami melakukan survei pilot. Jumlah responden pada survei pilot sebanyak 5 orang. Kekurangannya adalah karena keterbatasan waktu, kami memiliki responden yang hampir homogen. Evaluasinya terdapat tervalidasi yang beberapa memiliki kesalahan, dan terdapat beberapa pertanyaan yang ambigu. Maka tindak lanjut kami adalah memperbaiki alur pertanyaan dengan memperbaiki skip atau lanjutannya, dan menyederhanakan pertanyaan agar lebih mudah dipahami. Pengumpulan data. Kami melakukan dua metode, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Panduan pendataan kualitatif. Pendataan kualitatif dilakukan melalui Google Form. Wawancara dilakukan dengan membagikan link. Terdapat 38 orang yang respon, namun eligible hanya 28 orang. Pendidikan. Pertanyaan yang diajukan mengenai tahun kelulusan, pendidikan terakhir, serta modal keterampilan yang dimiliki. Ketenagakerjaan, pertanyaan yang diajukan mengenai status bekerja atau tidak, lapangan pekerjaan, gaji upah, dan lain-lain. Pertanyaan tersebut merupakan karakteristik umum untuk melihat fenomena ketenagakerjaan yang terjadi pada fresh graduate pada terjadinya resesi akibat COVID-19. Dan persepsi, pertanyaan yang diajukan mengenai kondisi sosial keluarga dan terdampak COVID-19 atau tidak. Jawaban merupakan persepsi dari responden dalam menilai dirinya sendiri. Panduan pendataan kualitatif, in-depth interview, dilakukan melalui WhatsApp. Wawancara dilakukan dengan sebelumnya membuat janji kepada responden yang bersedia diwawancara lebih lanjut. Bekerja, pertanyaan yang diajukan mengenai kesulitan mencari pekerjaan, kesesuaian pekerja dengan bidang ilmu, atau tingkat pendapatan, serta dampak COVID-19. Pertanyaan tersebut diajukan karena fresh graduate yang saat ini bekerja dikategorikan cukup cepat terserap dalam pasar tenaga kerja. Tidak bekerja, pertanyaan yang diajukan mengenai alasan tidak bekerja, kegiatan apa yang dilakukan setelah lulus, serta dampak COVID-19. Pertanyaan tersebut diajukan karena untuk membedakan apakah fresh graduate merupakan angkatan kerja atau bukan, serta melihat bagaimana dampak COVID-19 bagi para pencari kerja. Keterbatasan penelitian, kami membagi dua menjadi content error dan coverage error. Content error terdapat error pada kesalahan pada isian kuesioner karena mengisi sendiri, sehingga ada perbedaan definisi. Coverage error itu terjadi kesalahan atau cakupan baik dari segi geografis maupun pemilihan yang kecukupan sampel eligible. Beberapa contoh adalah sedikitnya responden lulusan SMA. Menggunakan purposive sampling dan pengumpulan data melalui survei online memiliki beberapa kekurangan, yaitu yang pertama masih mengandalkan relasi dalam mencari sampel. Yang kedua, perbedaan definisi antara yang dipahami responden dengan tujuan penelitian. Yang ketiga, terjadi bias jika misalnya kita mendapatkan responden yang sudah bekerja lalu sambil kuliah.
Yang ketiga, tidak dapat men-stage untuk populasi yang besar. Kelebihannya, kemudahan dalam memperoleh sampel. Yang kedua, waktu singkat dan biaya murah. Yang ketiga, kecepatan dalam pengolahan data karena tidak memerlukan sistem entry. Yang keempat, lebih memungkinkan untuk konfirmasi karena data responden sangat jelas. Untuk yang berikutnya adalah hasil akan dijelaskan oleh teman saya, Om Bun. Karakteristik responden kuantitatif ada 5. Yang pertama, jenis kelamin. 54% responden berjenis kelamin laki-laki. Yang kedua, tingkat pendidikan. 68% tingkat pendidikan responden adalah D4 atau sarjana. Yang ketiga, usia. 86% usia responden di bawah 25 tahun. Yang keempat, tahun kelulusan. 61% responden lulusan tahun 2019 dan 39% adalah lulusan 2020. Yang kelima, persepsi kondisi akibat COVID-19. Sebesar 61% merasa terdampak krisis pandemi COVID-19 dan 39% merasa tidak terdampak akibat krisis COVID-19. Karakteristik responden kuantitatif ada 5. Yang pertama, jenis kelamin. Untuk responden jenis kelamin ada 54% responden laki-laki. Yang kedua, untuk tingkat pendidikan, 68% responden adalah pendidikan D4 atau sarjana. Yang ketiga, usia. 86% responden usianya di bawah 25 tahun. Yang keempat, tahun kelulusan. 61% responden lulusan tahun 2019 dan 39% adalah lulusan 2020. Yang kelima, persepsi kondisi akibat COVID-19. Sebesar 61% merasa terdampak krisis pandemi COVID-19 dan 39% merasa tidak terdampak akibat pandemi COVID-19. Persentase bekerja menurun dari tahun 2019 ke 2020. Untuk tahun lulusan 2019, ada sekitar 35% yang tidak bekerja dan 65% yang bekerja. Untuk tahun lulusan 2020, ada kenaikan menjadi 36% yang tidak bekerja dan 64% yang bekerja. Hal ini mengindikasikan bahwa tidak terserapnya fresh graduate di pasar tenaga kerja. Persentase bekerja menurun dari tahun 2019 ke tahun 2020. Untuk lulusan tahun 2019, yang bekerja ada 65%, sedangkan yang tidak bekerja 35%. Untuk tahun kelulusan 2020, yang bekerja 64%, yang tidak bekerja 36%. Hal ini mengindikasikan kondisi tidak terserapnya fresh graduate pada pasar tenaga kerja. Pada lulusan tahun 2019, lebih merasakan dampak resesi akibat pandemi COVID-19. Responden lulusan tahun 2019 sebesar 65% merasakan dampak dari resesi akibat pandemi COVID-19. Sedangkan responden lulusan tahun 2020 sebesar 55% merasakan dampak dari resesi akibat pandemi COVID-19. Responden yang terdampak resesi akibat pandemi COVID-19 lebih banyak terjadi kepada mereka yang tidak bekerja. Untuk responden yang bekerja, 47% merasa terdampak, 53% merasa tidak terdampak. Untuk responden yang tidak bekerja, 89% merasa terdampak dan 11% merasa tidak terdampak. Responden yang terdampak resesi akibat pandemi COVID-19 lebih banyak terjadi kepada mereka yang tidak bekerja. 89% responden yang tidak bekerja sangat merasakan dampak dari resesi akibat pandemi COVID-19. Bagi responden yang saat pendataan dengan status bekerja, sebesar 47% merasakan dampak resesi akibat COVID-19. Karakteristik responden kualitatif. 80% atau 4 orang lulusan D4 atau sarjana dan 1 orang lulusan SMA atau SMK. Untuk responden berusia 19-25 tahun, paling muda berusia 19 tahun dan paling tua berusia 25 tahun. Untuk responden, 100% responden adalah perempuan. Untuk responden yang bekerja, 2 orang bekerja atau sekitar 40% dan 3 orang tidak bekerja.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Valve. Terima kasih. Karakteristik responden kualitatif, ada 4 orang atau 80% berlulusan D4 atau sarjana, dan 1 orang atau 20% lulusan SMA atau SMK. Untuk usia responden, paling muda berusia 19 tahun dan paling tua berusia 25 tahun. Untuk respondennya, 100% adalah perempuan. Untuk responden yang bekerja atau tidak bekerja, 2 orang responden bekerja dan 3 orang yang responden yang tidak bekerja. Demikian karakteristik responden. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Valve. Terima kasih. Terima kasih Tri Ombun atas waktu yang diberikan. Saya akan melanjutkan presentasi kami mengenai tema yang muncul saat penelitian kualitatif yang kami lakukan secara in-depth study terhadap 5 orang terpilih. Yang pertama mengenai mencari pekerjaan di tengah pandemi. Responden fresh graduate yang tidak bekerja merasakan kesulitan di masa pandemi COVID-19, antara lain menghambat mereka memperoleh pekerjaan secara langsung setelah mereka lulus dari pendidikan terakhirnya. Banyak perusahaan atau usaha belum membuka lowongan pekerjaan untuk posisi yang mereka inginkan atau posisi yang sesuai dengan tingkat pendidikan mereka. Dari sini kami menyimpulkan bahwa pandemi COVID-19 mengarah pada suatu krisis yang membuat mereka sulit untuk memperoleh pekerjaan. Tema kedua yang utama yang muncul adalah bagaimana bekerja di tengah pandemi. Sebagian responden fresh graduate yang telah bekerja juga merasakan dampak dari pandemi COVID-19. Salah satu dampak yang mereka alami adalah adanya perubahan budaya kerja, contohnya work from home atau WFH. Mereka merasakan aturan baru ini memberikan dampak ikutan berupa peningkatan pengeluaran rumah tangga, misalnya peningkatan pengeluaran untuk tagihan-tagihan. Salah satu pengeluaran utama yang juga meningkat dari biasanya adalah untuk perlengkapan kesehatan dan kebersihan seperti masker, hand sanitizer, dan sabun, yang mana harus sering mereka gunakan agar bisa beraktivitas di luar rumah. Dari sini kami juga menyimpulkan bahwa pandemi COVID-19 ini mengarah terhadap suatu krisis, yang mana ini membuat mereka tidak bisa melakukan pekerjaan seperti biasa. Ditambah lagi muncul pengeluaran tambahan tak terduga di tengah penghasilan mereka yang cenderung tetap. Tema utama ketiga yang muncul saat kami melakukan penelitian kualitatif adalah bagaimana alternatif atau solusi yang dilakukan di tengah pandemi. Untuk responden yang tidak bekerja, mereka mencoba mencari alternatif kegiatan lain, antara lain mengikuti kursus atau pelatihan online, atau memutuskan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, misalnya melanjutkan pendidikan ke jenjang S2. Untuk responden fresh graduate yang telah bekerja, mereka juga berusaha mengatasi dampak yang mereka alami dengan melakukan penghematan pengeluaran dan menjalankan aturan WFH serta protokol kesehatan dengan baik agar tidak muncul pengeluaran-pengeluaran tak terduga lainnya akibat pandemi COVID-19. Misalnya pengeluaran untuk testing COVID-19 atau bahkan biaya pengobatan untuk COVID-19. Berdasarkan hasil analisis kualitatif dan kuantitatif yang kami lakukan, kami menarik 2 kesimpulan utama. Yang pertama, responden fresh graduate yang lulus 2019 lebih banyak merasakan dampak resesi ekonomi akibat pandemi COVID-19 dibandingkan dengan lulusan 2020. Hal ini mungkin disebabkan lulusan 2019 lebih merasakan kondisi sebelum dan sesudah pandemi COVID-19, sedangkan lulusan 2020 langsung menghadapi suatu situasi pandemi COVID-19 yang sedang berlangsung.
Kesimpulan yang kedua, bahwa ada peningkatan persentase fresh graduate lulusan 2020 yang tidak bekerja, yaitu sebesar 36% dibandingkan lulusan 2019 yang tidak bekerja, yaitu sebesar 35%. Namun berdasarkan penelitian kualitatif, seluruh responden menekankan bahwa mereka tetap harus mencari kerja walaupun saat ini sedang berlangsung pandemi COVID-19. Maka dari itu peningkatan persentase fresh graduate tidak bekerja tidak terlalu banyak atau bisa ditekan. Berdasarkan tahapan-tahapan penelitian yang telah kami lakukan, beberapa takeaway message yang dapat kami sampaikan untuk dapat dilakukan perbaikan atau penyempurnaan penelitian di masa yang akan datang, antara lain: 1. Metode penelitian dapat dilakukan secara probability sampling. Fresh graduate tahun 2019 dan 2020 merupakan lulusan suatu SMA sederajat atau perguruan tinggi. Jika daftar nama SMA atau perguruan tinggi dapat kita peroleh, maka dapat kita gunakan sebagai kerangka sampel awal dalam metode pemilihan sampel menggunakan probability sampling. Kedua, penambahan jumlah sampel dengan menerapkan probability sampling memungkinkan penelitian lebih lanjut dengan menggunakan analisis inferensia mengenai dampak krisis akibat pandemi COVID-19 terhadap kondisi ketenagakerjaan fresh graduate tahun 2019 dan 2020. Ketiga, pengumpulan data secara langsung akan lebih meminimalisir terjadinya konten error karena perbedaan pemahaman responden terhadap konsep dan definisi pertanyaan dalam kuesioner. Keempat, jika penelitian tetap dilakukan secara online, kuesioner yang digunakan dapat dilengkapi dengan konsep dan definisi tiap rincian pertanyaan yang diajukan untuk meminimalisir perbedaan konsep antara peneliti dan responden yang akan mengisi sendiri kuesioner tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kritik dan saran, terutama dari Ibu dosen metodologi penelitian, Ibu Diah Hadi Setionaluri, sangat kami harapkan untuk perbaikan dan penyempurnaan penelitian kami. Demikian, lebih kurangnya kami mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.